Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kebesaran-Mu
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Dan kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam kasih anugerah dan pimpinan-Mu Roh Kudus. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang khusus bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti. Anda berdua hari ini bahagia, sungguh bahagia atau terpaksa? Ya, biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Lalu Anda berdua, apakah sudah berdoa selama kalian masa pacaran? Ya, Aditya, apakah engkau berdoa bahwa Wulan, panggilan akrabnya Wulan, Laras atau Wulan? Laras. Aditya, ketika engkau pacaran dengan Laras, apakah engkau berdoa, Tuhan, Laras ini apakah tulang rusukku? Demikian juga Laras, saat engkau pacaran dengan Aditya, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Aditya ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik.
Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya, kekuatannya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua saat ini fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya dan juga seluruh keluarga dan juga kita yang hadir. Mari kita bersatu hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya bagi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mempelai berdua. Pernikahan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dan semua yang Tuhan rancangkan tujuannya adalah untuk kebaikan. Anda berdua tentu juga dalam pernikahan tujuannya adalah ingin lebih baik, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa berdua menjadi lebih baik, ya, lebih berbahagia, pastinya seperti itu, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Itu rencana Tuhan. Dan ternyata tidak semua pernikahan berjalan demikian. Ya, ada pernikahan yang akhirnya tidak membawa kebahagiaan bagi suami istri itu sendiri, bahkan sampai seluruh keluarga dan nyangkut banyak hal, saudara sekalian. Jadi kalau rumah tangga gagal di dalam membangun itu membawa penderitaan yang berkepanjangan. Tapi sebaliknya kalau rumah tangga dibangun dengan baik itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Itu adalah seperti Taman Eden di dunia ini, saudara sekalian. Nah, kepada mempelai berdua, demikian juga keluarga, orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, untuk jodoh dan dengan iman, dengan percaya, Tuhan sudah mendengar doa dari Bapak Ibu untuk anak-anaknya, ya harus dengan yakin Tuhan sudah memberikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya pasangan yang paling tepat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan. Dan semua yang direncanakan Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Nah, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, ya kita kembali kepada Tuhan yang merencanakan. Ya. Selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saudara, kita tidak ke kanan ke kiri, kita terus berjalan di jalannya Tuhan, maka seperti janji Tuhan, maka hidup kita ada dalam kasih dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, satu kerinduan dari gereja untuk mempelai berdua supaya melalui pemberkatan nikah ini, mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Maka saya ajak mempelai berdua mengawali hidup rumah tanggamu ya berdasarkan firman Tuhan. Kalian benar-benar ingin bahagia, sungguh ingin bahagia, hiduplah menurut firman Tuhan. Sudah pasti bahagia. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak bahagia, bahkan sampai pernikahan itu cerai, maka saya pastikan kedua-duanya atau salah satu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya tetap rukun. Sekalipun ada badai, ada masalah yang Tuhan izinkan, tapi tetap rumah tangga itu tetap rukun, tetap bersatu. Kalau mereka menegakkan firman Tuhan, ya, itu menjadi pusat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu nomor satu, dan firman Tuhan itu menjadi standar kebenaran, bukan pikiran, bukan perasaan kita. Apa kata firman Tuhan? Itu adalah kata Tuhan Yesus, itu adalah Allah sendiri. Ketika kita mentaati, ya pasti Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati. Jadi kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin rumah tanggamu diberkati, hari ini dengarkan baik-baik, ya. Tangkap sungguh-sungguh. Jadi hidup sesuai firman Tuhan, pasti rumah tanggamu bahagia. Yuk saya ajak buka di kertas yang ini, yang sudah saya kasih batas ini. Nah. Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal 28 ayat 1, ya, yang bawa smartphone yang ada install Alkitabnya silakan dibuka. Kalau tidak ada install Alkitab tidak usah dibuka aja. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Nah ini kalau Anda ingin hidup benar, saudara ingin diberkati, judulnya kan berkat Tuhan, ya. Kalau ingin hidup berkat Tuhan itu dibaca diulang-ulang,
diresapi, ya, direnungkan, diresapi, dilakukan. Saya percaya, pasti apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti. Cepat atau lambat, pasti akan digenapi. Tetap terus tekun. Ya, dikatakan, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Ayat yang ke-6, keluar masukmu Tuhan melindungi. Lalu ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya, akan mencurahkan hujan untuk memberkati tanah, dan apa saja yang kau dikerjakan akan berhasil. Dan kau tidak akan minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Ya. Jadi saudara baca semua dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Ya. Diulang, baca terus. Kemudian diresapi, dilakukan. Nah, ketika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, Tuhan sendiri yang mengangkat. Nanti Tuhan yang buka jalan. Lalu segala berkat ini datang. Ya, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, rezeki, Tuhan itu akan memberikan. Tuhan kalau sudah menyertai, tidak ada yang bisa menghalangi. Sekalipun mungkin kalian punya hal-hal yang terbatas, pendidikan mungkin terbatas, keuanganmu terbatas, tapi kalau Tuhan menyertai, apa yang kau kerjakan jadi berhasil. Jadi jangan mengukur diri kita, tapi percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran dan firman Tuhan pasti digenapi. Dan cintai firman Tuhan, baca sungguh-sungguh, ngomong baik Tuhan, Tuhan tolong aku lakukan firman Tuhan. Nanti kau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Saya melihat saudara sekalian, bukan soal dengan kekayaan pendidikan saudara. Ada yang pendidikan tinggi, secara ekonomi baik, tapi reso bangun rumah tangga. Menikah tidak lama bubaran saudara sekalian. Tapi ada yang sekolahnya cuma SMP, tapi rukun, bahagia, diberkati Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan, tidak kekurangan, karena ada perlindungan Tuhan. Nah firman Tuhan ketika engkau mentaati, kau menciptakan Taman Eden di dunia ini, yaitu rumah tanggamu. Selama engkau tetap taat dengan firman Tuhan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan kau mengundang Yesus, Tuhan sebagai yang utama dalam rumah tanggamu, maka di mana Tuhan hadir, disitulah Taman Edenmu. Dan ketika engkau menciptakan kehidupan rumah tanggamu di mana Yesus ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Ada perlindungan Tuhan. Kalaupun ada badai, ada masalah, jangan khawatir. Bahtera rumah tanggamu tidak akan karam, tapi akan sampai pada tujuan. Karena Tuhan menyertai, seperti kita baca Alkitab. Murid-muridnya ada badai, Yesus ada di situ. Tuhan akan membuat tenang. Jadi nomor 1, ya, taati perintah firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah, ya, dari sana bawah, ya itu. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ya, suatu saat Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ini orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya seperti pendeta, romo, ulama, ya, imam, ya seperti itu saudara, yang belajar agama, ya, yang belajar tentang Allah saudara sekalian. Mereka sengaja tanya Tuhan Yesus. Dari 10 hukum yang Tuhan berikan, ada hukum-hukum yang lain, ada 10 hukum Taurat. Mereka sengaja tanya Tuhan Yesus, mana yang paling penting dari 10 hukum Taurat ini? Maka jawab Tuhan Yesus, bukan dari salah satu hukum itu. Tapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini saudara. Ya. Tuhan berkata, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh hukum-hukum yang ada, perintah-perintah Tuhan yang ada, kalau diringkas, itu 2 hukum saja. Yang pertama dan yang utama, artinya yang paling nomor 1, yang paling utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang nomor 1, yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Hubungan kita dengan Tuhan. Nomor 1 itu hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Dan Tuhan perintahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenapnya artinya apa? Persamaannya apa? Sepenuh, terus apa lagi? Seluruh, segenap, sepenuh, seluruh, seutuhnya. Artinya semua, segenap hati, segenap jiwa. Jiwa itu terdiri pikiran, perasaan, keinginan. Segenap kekuatan, segenap akal budi. Tuhan menghendaki. Sungguh-sungguh, artinya itu sungguh-sungguh, 100%. Berusaha berjuang mengasihi Tuhan. Dan saudara nyadari, bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Mengasihi Aditya dan Laras. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Firman Tuhan berkata semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia pertama, Adam jatuh dalam dosa. Maka sejak saat itu benih dari Adam itu sudah membawa tabiat dosa. Jadi semua yang lahir dari laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir, semuanya firman Tuhan berkata semua orang berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Saya dan saudara satu hari akan mati. Itu akibat dosa. Lalu akibat dosa bukan sekedar kita mati, jasmani kita, tubuh ini mati, saudara. Adalah penghakiman yang kedua, yaitu ketika kita di alam akhirat nanti. Kita akan masuk neraka atau surga. Kita semua, kalau kita perhatikan semua kepercayaan di dalam dunia, semua agama, dari segala bangsa, suku bangsa, yang tidak pernah ketemu. Tapi dalam batin mereka menyadari bahwa nanti kalau mati ada kehidupan lain akan menghadap kepada Allah Sang Khalik. Lalu juga ada kesaksian batin nanti menghadapi penghakiman. Maka saudara sekalian dari semua kepercayaan agama di dalam dunia selalu mengajarkan baik dan jahat. Lalu datangnya nanti ditimbang-timbang. Mana yang lebih banyak dan seperti itu. Itu kesaksian dalam batin artinya bahwa mereka akan menghadap pada Tuhan. Allah tahu bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar. Maka Allah sendiri. Karena kasihnya begitu besar kepada kita umat manusia, maka dia sendiri datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Nah, satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi dia adalah firman Tuhan, dia adalah roh Allah. Jadi dia tidak membawa tabiat dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia yang tidak berbuat dosa tapi menanggung dosa seisi dunia, memikul dosa seisi dunia, memikul dosa semua umat manusia. Dia tanggung. Dan dia bayar dosa itu dengan nyawanya, darah dan nyawanya, dengan dirinya. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah cinta kita. Allah itu adil. Dosa tetap dosa. Maka Tuhan sendiri mengambil, karena tidak ada satupun orang yang benar, termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka adalah orang-orang berdosa.
maka Yesus mengambil dosa-dosa kita. Dan ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu kita diberi kuasa menjadi milik Tuhan. Menjadi anak Allah. Nah, kita dipindahkan. Begitu kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu status kita adalah orang yang ada di dalam api neraka, sudah peroleh hidup yang kekal, sudah menjadi anak Allah. Kita masih di dunia, tapi saya percaya pada Kristus, aku menjadi warga kerajaan Allah. Aku adalah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sudah dikasih Tuhan itu karena kasih Tuhan. Maka Anda berdua, ketika engkau nyadari Tuhan mengasihi saya, Tuhan sudah tebus dosaku, maka hidupku menjadi milik Tuhan. Maka juga pasanganku juga dia adalah milik Tuhan. Keluargaku juga milik Tuhan. Besok kalau Tuhan memberikan karunia anak-anak, anak-anakku juga milik Tuhan. Mesti kalian didik anak-anakmu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hidup kita sudah milik Tuhan. Lalu segala apa yang kita peroleh dalam bekerja, kita juga bersyukur. Semua datang daripada Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan jalan, Tuhan yang membukakan anugerahnya, sehingga kita memperoleh rezeki berkat. Dan Tuhan tidak hanya seperti itu, Tuhan rindu setiap kita itu menyatakan dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat kita, dan mereka itu akan berkata, kalau ketemu orang lalu berkata, "Dik, kau orang Kristen ya?" Bukan karena pakai salib, bukan pakai tanda salib, kalung salib dan sebagainya, tapi dari cara hidupmu. Ditya dan Laras, dimanapun kau bekerja nanti, sampai orang itu ngerti, bukan karena kamu pakai aksesoris Kristen, tapi melalui cara hidupmu, sehingga orang melihat kamu orang yang baik, orang Kristen. Rumah tanggamu demikian juga. Sampai orang itu melihat rumah tanggamu itu adalah rumah tangga Kristen. Mengapa? Karena ada Yesus dalam hidupmu. Karena ada kasih dalam hidupmu. Kau orang berkata, ini pasti rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen memiliki standar, satu suami, satu istri. Diikat dalam kasih. Orang tua dengan anak dalam kasih. Rukun bersatu. Dan orang berkata, ini rumah tangga Kristen. Itu nomor satu, maka bangun. Misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun tidur nomor satukan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satukan Tuhan. Bangun tidur, nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Aditya dan Laras, jujur ya, bangun tidur apa yang kau lakukan terlebih dahulu. Jangan gini ya, bangun tidurku terus mandi, bukan itu ya. Tapi apa kegiatan pertama yang terpikir pertama apa yang kau lakukan? Aditya apa? Ya bukan itu maksud saya. Nah, jujur pegang HP kamu. Kalau sudah pegang HP yang kau buka apa? WhatsApp kan. Nah, setelah kau buka kan pasti kau baca. Kau balas, kau apa, komentari. Oh iya saya mau doa, Anda akan sulit masuk hadirat Tuhan. Dan itu bukan nomor satu. Tuhan jadi bukan nomor satu. Tapi kira nomor satu. Begitu aku bangun tidur, setelah ke kamar mandi atau masih begitu bangun tidur, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Terima kasih. Dan aku percaya sepanjang hari ini akan Tuhan berkati. Kamar mandi balik baca firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Selesai barulah buka yang lain. Nomor satukan Tuhan. Begitu kamu nomor satukan Tuhan, mungkin ada WA yang nganyel ke kue, tapi kue baca firman Tuhan. Kue tidak akan emosi. Serata jawab. Nah, kamu tidak akan berbuat dosa, tidak terpancing macam-macam. Tapi begitu buat, nganyel kayak ngomong apa ya, bales ya. Sudah gak lagi hatimu di dalam Tuhan ya. Nah, ini musuh nomor satu Tuhan itu HP. HP itu kau bawa kemana-mana. Mungkin HPmu ada install Alkitab enggak?
Enggak, ya. Kalau ada pun jarang dibaca ya. Tapi WhatsApp setiap saat dibuka. Ya saya ya juga gitu, jujur aja memang WhatsApp itu paling banyak sering dibuka. Kalau saya Facebook enggak suka, saya Instagram ya jarang buka saya. TikTok ya jarang, tapi nek WhatsApp dan saya sukanya cuma YouTube udah itu. Dua itu. Lalu email kalau ada masuk. Sudah yang dikasih Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Siapa? Sesama kita siapa? Ya jelas semua manusia kan sesama kita. Semua manusia. Tuhan berkata, kasihlah semua sesamamu. Jadi tidak boleh punya kebencian. Kita tidak boleh punya kepahitan dengan orang lain. Sekalipun orang itu merugikan kita, sekalipun itu menfitnah kita, dia ya menjelek-jelekkan kita dan sebagainya, merugikan kita. Tapi firman Tuhan tetap kasihlah dia. Firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, doakan musuhmu. Tuhan tidak mengajari kutuki, tapi Tuhan mengajarkan doakan, berkati dia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu seperti itu. Allah itu kasih. Nah, ketika kita di dalam Yesus Kristus, yang begitu besar kasihnya yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita ukur saudara. Begitu besar kasihnya diberikan pada kita. Dan kalau kita di dalam Kristus pastinya terpancar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nomor satu adalah keluarga kita sendiri. Nah, suami istri harus saling mengasihi. Nomor satu tadi apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah Ditya, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan engkau menomorsatukan Tuhan, engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan mengasihi anak-anakmu. Engkau akan berjuang untuk keluargamu. Engkau berusaha untuk membahagiakan seisi rumahmu. Kalau engkau bekerja, engkau akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaanmu. Dan engkau akan jadi orang yang bertanggung jawab. Dan engkau akan menjadi orang yang setia juga. Nah, cirinya itu semua ciri Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu setia, Allah itu bertanggung jawab, Allah itu kudus. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu harus ada di dalam rumah tangga kita seperti itu. Demikian juga laras. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau pasti mengasihi suamimu. Kau akan jadi istri yang mendukung suamimu, menjadi penolong, mensupport suamimu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Kalau kau bekerja, kau juga jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana wujudnya? Ya bentuk ibadah kita. Sikap hati kita kepada Tuhan. Benar enggak kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Tuhan enggak bisa dilihat. Tapi kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita sadar. Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi apa saja yang kita lakukan dimanapun kita berada Tuhan tahu. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia mau selingkuh, mungkin keluarganya tidak ada yang tahu. Tapi dia sadar, tapi Tuhan tahu. Dan hidupku harus bertanggung jawab pada Tuhan. Dia punya takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan dosa. Tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia nekat aja berbuat dosa. Orang lain ngerti, tidak ada yang tahu. Tapi orang yang melakukan perselingkuhan, perjinan, ketika dia pulang, dia menajiskan tempat tidur. Walaupun pasangannya tidak tahu, tapi dia telah menodai tempat tidurnya. Dia menajiskan tempat tidurnya. Dia tidak membuat pernikahan jadi kudus, tapi ternoda. Jadi jangan. Allah itu kudus, Tuhan menghendaki setiap kita kudus. Jaga kekudusan pernikahan.
Kalian saling mengasihi. Kasih itu tidak sekedar sebuah ucapan, tapi suatu tindakan seperti Allah itu kasih. Allah mengasihi manusia, tapi Allah buktikan kasihnya. Dia sendiri datang ke dalam dunia. Dan dia datang ke dalam dunia, dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Aku datang untuk memberikan nyawaku. Memberi sampai nyawanya. Berartinya kalau nyawanya diberikan berarti segala sesuatu sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama seperti dirimu sendiri. Jadi kalau artinya engkau sungguh mengasihi Laras, kau akan berjuang untuk kebahagiaan dia. Tidak mementingkan diri, ingin memberi. Ingin sukanya memberi. Bukan nuntut. Pasti ingin memberi. Ya kepengennya lihat istriku, keluargaku, anak-anakku senang, bahagia. Aku berjuang. Aku memberikan segala sesuatu aku untuk kebahagiaan keluarga. Kalau kau lakukan itu, otomatis kamu bahagia. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi iblis suka membalikkan. Jadi orang jadi egois. Nuntut. Nah, ketika nuntut tidak pernah bahagia. Kalau nuntut pasangannya, pasangan kita itu tidak akan pernah sempurna. Sudah melakukan yang terbaik pun tetap, kalau orang egois tetap aja kalau mau cari kekurangannya, ada kekurangannya. Tidak bisa bahagia. Demikian juga Laras. Kalau kau ingin bahagia, aku ingin membuat suamiku bahagia. Aku ingin membuat anak-anakku bahagia. Aku ingin membuat orang tuaku bahagia. Aku ingin membuat mertuaku bahagia. Di tempat kerja, aku juga ingin buat teman-temanku senang. Aku ingin juga kalau aku bekerja, aku ingin bosku diberkati oleh karena aku kerja di situ. Jadi berkat, bukan jadi masalah. Itu ciri anak Tuhan. Dimanapun jadi berkat. Bukan yang suka demo-demo, suka merusak saudara sekalian. Itu bukan cirinya Tuhan, itu ciri iblis perusak. Iblis itu perusak. Dia merusak, yang baik dirusak. Yang kudus dibuat najis, kan gitu. Pernikahan ini harus kudus, tadi buat najis. Selingkuh, tidak setia. Allah itu setia, tidak setia. Punya ingin pasangan lain lagi, enggak setia dengan pasangannya. Itu pekerjaan iblis. Semua yang Tuhan rancangkan dibuat rusak, saudara. Ya. Dengan berbagai hal. Nah, saudara harus kembali. Allah itu kudus, ya kudus kita harus jaga. Kudus, suci. Ya, kudus itu suci. Jadi cara hidup kita ya harus kudus, jujur. Kalau orang egois, saudara, pasti pikirannya untuk cari keuntungan sendiri. Nah, disitulah mulai berbuat dosa, sehingga menodai, mencemarkan kekudusan dalam hidupnya. Ya, kalian berdua ingin bahagia, nah, mesti harus ada sesuatu yang dilakukan ya. Laras, setelah engkau jadi istri, saya minta mic-nya, ada enggak? Minta mic-nya. Nah, Laras, kalau engkau sudah jadi istri, apa sih yang kau lakukan untuk Aditya? Kamu mencintai Aditya? Ya, kamu mencintai ya. Nah, setelah jadi istri, apa sih yang kau lakukan untuk Aditya, suamimu ini? Menjadi istri yang baik. Nah, istri yang baik itu seperti apa? Ya, kamu sedih bayangkan aku jadi istri yang baik itu ini loh, seperti ini. Untuk Aditya, jadi jangan kemana-mana, untuk dia, untuk suamimu saja ya. Nah, apa yang kau lakukan dia? Mampu merawat anak dengan baik. Ya, nantinya merawat anak dengan baik, membantu orang. Ya, suami kan kepala, dia yang bertanggung jawab sebenarnya. Istri itu jadi penolong. Menolong, merawat anak, oke. Terus apa lagi? Mensupport saat ada masalah. Sport, bukannya ngonek-ngonek ya. Bukannya goblok-goblok dasar wes rugi ya, gagal malah dionek-onek. Sport, ya. Kalau dia mulai berhasil di sport juga supaya dia lebih berhasil. Terus apa lagi? Mensupport suami. Ayo untuk suami apa lagi?
membantu saat kesusahan. Ya, bantu saat kesusahan. Terus apa lagi? Apa ya? Ayo, jadi istri ya. Supaya bayangin, aku lakukan ini untuk dia bahagia. Untuk dia senang. Apa? Nah. Tahu kesukaannya Aditya? Sederhana. Iya, Apa? Makan apa sukanya? makan sambal tumpang. Sambal tumpang. Iya, betul. Nah, kamu bisa masak sambal tumpang enggak? Bisa. Bisa. Ya, Pernah masak? belum. Iya, paling tidak kan seperti itu. Kamu suka enggak sambal tumpang? Suka. Nah, kalau suka enggak masalah ya. Kalau kamu enggak suka, waduh, mama masak untuk dia, nah, kamu enggak suka. Tapi istri tahu kesukaan, pasti dia berjuang. Walaupun dia tidak suka, dia juga ingin buat suaminya suka. Ya. Jadi istri mau melayani suami enggak? Mau. Nah, kuncinya. Nah, sekarang kamu bayangkan ya. Kamu jadi istri yang tadi katakan istri yang baik. Terus aku melakukan ini. Kira-kira Aditya bahagia enggak? Bahagia. Nah, gitu. Jadi istri harus gitu. Ya. Kamu enggak mikir aku bahagia bagaimana? Bagaimana suamiku bahagia? Bagaimana aku jadi orang tua, jadi ibu, anak-anakku bahagia? Dan mikir untuk masa depan keluargaku. Nah, seperti itu. Nanti kamu otomatis kamu bergerak, berjuang itu arahnya ke situ. Dan itu yang membuat kamu bahagia. Aditya, kamu punya istri laras bahagia enggak? Tuh jawab dulu. Bahagia. Nah, kalau bahagia, terus apa yang kau lakukan untuk laras istrimu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukti tanggung jawabmu apa? Bekerja keras. Bekerja keras. Tujuannya apa? Membahagiakan keluarga. Ya, jadi kamu kerja keras kan dapat hasil. Ya, Betul? betul. Mau kasih istri berapa? Sepenuhnya. Wah, semuanya ya. Ya. Oh ya, seluruhnya. Nah, karena seneng enggak dikasih semuanya loh. Nah, seneng. Istri jadi penolong. Ingat ya, istri jadi penolong. Kalau suami mempercayakan semuanya pada istri, istri harus mengelola dengan baik. Jangan untuk diri sendiri, keuntungan sendiri. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, penting kalian sudah mengikuti bimbingan pranikah. Ada keuangan. Mulai begitu kau menikah, keuangan diatur sebaiknya. Salah satu kunci untuk kebahagiaan itu tidak lepas keuangan. Kalian kalau sama-sama kerja, nanti kalau sudah dapat hasil, paling bagus itu dikelola bersama-sama. Aditya dapat berapa, Laras dapat berapa. Dikelola bersama-sama. Jadi itu menolong, tidak saling menyalahkan. Nah, tidak memberi kesempatan iblis untuk merusak, karena terbuka. Dapatnya ini. Lalu bertanggung jawab pada Tuhan, Tuhan yang berkati. Belajar taat kepada firman Tuhan. Nomor 1, Tuhan yang memberkati, aku ingin mentaati perintah firman Tuhan. Lakukan. Untuk buat persembahan, perpuluhan, ya, dengan hati yang sukacita. Memberi, karena Tuhan berkata, beri dengan hati yang bersyukur, bersukacita. Senang, terima, Tuhan terima kasih. Terus dengan senang hati, memberikan untuk Tuhan. Nomor 1, sisihkan langsung ini untuk Tuhan. Lalu yang kedua, aku harus nabung. Nomor 2 itu harus mulai nabung. Nomor 2 itu sebenarnya kalau punya kredit itu harus dibayar. Makanya jangan suka kredit. Ya. Tidak terpaksa jangan kredit. Ya. Kalau sudah punya motor, jangan pengen punya motor lagi. Kalau 1 sudah cukup untuk kalian berdua, ya 1. Tapi karena tempat kerja mungkin berbeda jauh, butuh punya 1 lagi, ya itu lain kata. Tapi kalau sudah cukup 1. Jangan suka kredit. Ya. Kalau HP-mu masih bisa dipakai, masih cukup bagus, masih tidak usah pengen demenyar, suka anyar-anyar terus. Jangan suka kredit. Kredit itu membuat miskin. Ya.
Contoh misalnya kamu beli motor, ya. Kalau sudah cukup jangan pengenan. Kalau kamu beli motor dengan cicilan, kalau dealer-dealer itu lebih senang kalau dikredit daripada dikontan. Kalau dikontan tuh untungnya dia tidak banyak, kalau dikredit dapat untung lagi. Nah kalau Anda kredit 4 tahun atau 5 tahun, nanti kalau engkau sudah lunas, kamu bayarnya itu ya hampir dua kali. Jadi kalau nilainya 20 juta, nanti kalau sudah lunas itu hampir yang kau bayar itu 40 jutaan. Mungkin lebih, mungkin kurang tergantung panjang waktunya. Tapi tiba kamu lunas, nilai motormu sudah mungkin tinggal tadinya 20 juta, mungkin tinggal 12, 13 atau kondisinya masih bagus mungkin 15 juta. Mungkin tidak laku itu 15 juta. Ruginya berapa, saudara? Ruginya 20 jutaan lebih. Tapi kalau kalian dengan prinsip begini, kalian sudah punya motor satu, tapi pengen punya motor, ya kan? Lagi, ya kalian berdua nabung seperti kamu kredit, tapi disimpan di tabunganmu sendiri. Tiap bulan aku bayar kredit, sepertinya bayar kredit. Setiap bulan aku harus bayar kredit 700 tapi tidak beli ya. Terus kamu simpan. Kalau 700 misalnya 1 juta gitu aja ya supaya gampang mengingatnya. 1 juta, 1 tahun berapa? 12 juta. 4 tahun berapa? 48 juta, duit 48 juta kamu. Jadi harus seperti itu. Itu membuat kalian tidak boros. Satu Tuhan, kedua tabungan dengan pikiran kayak kredit kudu bayar. Supaya kamu tetap masukkan dan itu dianggap wis reneng. Simpan terus. Begitu kamu punya tabungan, nah begitu kamu sudah punya sekian banyak, nomor 1 harus punya rumah dulu. Bisa go DP rumah. Nah, nanti bisa nyicil. Dan itu membuat kamu satu hati, ngatur keuangan bersama-sama. Terus nanti sisanya baru bagaimana untuk mencukupkan selama 1 bulan. Kalau diatur sungguh-sungguh, mulai dicatat. Jadi kalian begitu menikah, catat. Pergi sak parkir pun dicatat. Ya, jangan tidak, dicatat. Hari ini saya, nanti kamu teliti, dino iki parkir, bayar parkir kok iso 10.000 toh. Ora krasa 2.000, 2.000, lah kok 10.000 toh. Nanti kamu bisa lihat, begitu boros toh. Nah, apa yang boros bisa disingkirkan. Tapi kuncinya orang berhasil itu. Bukan sak jenggreng langsung kaya, itu karena cara mengelola keuangan dengan benar. Sehingga ketika kamu dapat berkat banyak, ya seperti itu. Nanti kalau gajimu naik, tetap ketat. Tabunganku harus tambah gede. Nah, seringkali gitu saudara ya. Gajinya waktu masih, misalnya ya, 2 juta. Nah, kemudian kalau berdua misalnya 3 juta, cukup. Dengan anak 1, cukup. Tapi begitu diberkati sekarang 2 orang sudah hasilnya kalau ditotal bersama-sama 5 juta, ya cukup entek. Nanti ketika sudah 7 juta, ya entek. Enggak bisa nabung. Mestinya kalau tadi 3 juta terus jadi 5 juta, paling tidak kalau 3 juta itu pas-pasan nabungnya hanya sedikit, mungkin hanya bisa 200, tapi kalau sudah 5 juta mestinya saya bisa nabung paling tidak 1 juta. Tapi ya entek. Tapi kalau sudah 7 juta mestinya kalau 5 juta tadi paling tidak saya bisa nabung 1 juta, 7 juta paling tidak saya harus 2 juta. Mesti gitu. Kalau tadi 5 juta ya, nabungnya 1 juta berarti 4 juta Anda untuk kehidupan. Tadinya 3 juta cukup, sekarang kau naikkan 4 juta. Kalau 7 juta, kamu tabung 2 juta, ada pakai 5 juta. Mestinya harus gitu.
Mestinya harus tambah seperti itu. Kenapa habis? Kalau masih 3 juta Anda bisa ngirit. Makanya belinya di warung. Gitu. Kalau Anda masak sendiri beli di warung jajan lauk yang ini jangan. Ya betul loh, murah. Saya saat pandemi, saudara saya kalau beli ke warung, beli jangan lodeh 5.000. Waduh, sak plastik taruh sampai rumah tak suntak di mangkok. 1 mangkok itu udah 1 rumah. Orang saya 1 rumah kan bertiga. Beli ini pagi ini lodeh, nanti sambil goreng kentang. Saya sukanya gitu. Nah, saudara sudah ngirit sebenarnya. Tapi kalau enggak, ya tadi 3 juta cukup. Begitu gajinya 5 juta beda. Makanya steak. Ya, 7 juta masuk resto. Ya, entek. Harusnya kalau 3 juta cukup. Ketika aku 5 juta, aku paling sedikit harus 1 juta yang harus saya tabung. Minim. Nah, itu memperketat diri sendiri. Nah, ketika kamu nanti lihat, di situ kamu bisa memiliki keuangan yang baik. Dan itu menyatukan suami istri. Tidak saling menyalahkan, dinikmati bersama-sama, dikelola bersama-sama. Mamon, uang itu mamon. Tuhan berkata, mamon atau Allah, saudara sekalian. Mamon itu kalau jadi tuan, itu yang membuat kamu dikendalikan, diperbudak. Ya, terus, sehingga kalian tidak bisa menguasai, tapi harus dikuasai. Kalau dia kau kuasai, dia akan jadi hamba yang catat dan sangat baik. Ya, membuat kamu bahagia. Tapi kalau jadi mamon, jadi tuan, kau jadi jahat. Wes pokoknya piye, aku iso sugih, piye. Dan inginnya hanya untuk kenikmatan dunia saja. Wes perbuatan dosa dilakukan. Kalau sudah dikuasai mamon, ora peduli, kuwi korupsi, ngapusi, sikat kabeh. Kalau mamon itu jadi, Tuhan menguasai hatinya. Tapi kalau mamon kita kuasai, maka dia akan kita pakai dengan baik. Ayo tak pakai untuk pembangunan gereja, tak pakai untuk jadi sosial bagi, tak pakai untuk keluargaku, tak pakai untuk hal-hal yang baik. Nah itu jadi berkat. Nah, penting ya Anda berdua. Lalu silakan buka pita yang biru. Pita yang biru itu prinsip. Ya, bagaimana Tuhan itu yang membuat, Tuhan memberikan hierarki atau struktur. Pertama adalah dikatakan di situ, hai istri, ayat yang ke-22, Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduk pada suami. Istri nomor 1 adalah istri tunduk pada suami. Istri jadi penolong. Lalu prinsip yang kedua adalah suami, hai suami kasihlah istrimu. Perintah Tuhan adalah suami mengasihi istri. Dan suami itu adalah kepala, dia bertanggung jawab atas seluruh seisi rumahnya. Dia yang bertanggung jawab. Lalu istri itu jadi menolong suaminya untuk menjadi suami yang diberkati Tuhan. Lalu prinsip yang ketiga adalah, hai anak hormatilah orang tuamu, supaya engkau bahagia dan panjang umurmu. Lalu prinsip yang keempat, hai bapak-bapak, jangan kau buat tawar hatimu, jangan membuat amarah di dalam hati anak-anakmu. Anak-anak itu tidak bisa, kalau jadi orang tua yang otoriter, yang keras, KDRT, anak itu tidak bisa bales, tapi dia marah di dalam hatinya. Dia menyimpan kemarahan dalam hatinya. Dan akhirnya bisa menyimpan kebencian dengan orang tuanya. Dan itu menyimpan luka batin ini juga akan menjadi dampak yang tidak baik kepada masa depan anak itu sendiri. Nanti kalau anaknya nakal, kurang ajar, saudara sekalian, kadang-kadang seperti itu. Karena dia mengalami tekanan dalam hidupnya dari orang tuanya KDRT. Tidak mendapatkan perhatian kasih sayang orang tua. Maka di sekolah jadi troublemaker, suka bikin masalah, suka berkelahi, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kurang kasih. Maka jadi orang tua. Anak adalah pemberian Tuhan, tanggung jawab orang tua. Didik dengan baik. Kasih yang cukup, perhatian yang cukup. Dan itu akan menjadi anak-anak ilahi. Sehingga nanti jadi orang tua.
ketika melihat anak-anaknya sukses. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan. Kalau kau melakukan 4 hal ini, dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai yang mengikat, yang mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Maka rumah tanggamu bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Saya sudah mempelai berdua, bangkit berdiri. Alkitab dan mic-nya bisa ditaruh dulu. Dan bunga ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan dari sekarang, pemberian Tuhan yang terbaik. Dan Aditya, Laras yang di depanmu ini adalah wanita yang akan menemani kau hidup mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Laras di depanmu Aditya ini adalah pemuda, dia adalah pria yang akan mendampingi, kau akan hidup bersama-sama dengan dia. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan jangan sampai di tengah jalan ditutup dengan surat cerai, tapi biarlah sampai selesai. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Dan biarlah ikrar janji ini adalah pengakuanmu bahwa engkau akan saling mencintai di dalam Tuhan dan akan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti. Mereka berdua saling berhadapan di dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya beri kesempatan untuk Anda berdua menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Aditya Dewa Putra Ardana, silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Aditya Dewa Putra Ardana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Wulan Laras Kinanti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Wulan Laras Kinanti, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Wulan Laras Kinanti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aditya Dewa Putra Ardana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan menampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian.
dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Aditya, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan pada Laras, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, kau datang sujud di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian berdua. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kuserahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan biarlah segala berkat surgawi turun atas mereka berdua. Segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mempelai berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Aditya Dewa Putra Ardana. Tuhan berkati, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan juga berikan hati yang setia dalam kehidupan rumah tangganya. Dan Tuhan berurapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami serahkan
Wulan Laras Kinanti. Jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui hidupnya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Warmasukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan mempelai berdua bisa berdiri dulu, saling berhadapan. Demikian kalian berdua telah jadi suami istri. Aditya, engkau telah jadi suami yang sah. Silakan membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Anda berdua sejak hari ini terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Ini kalian sudah jadi suami istri yang sah. Saya ajak mempelai berdua ungkapkan bahwa kalian berdua adalah suami istri. Mic-nya masih di situ. Istri saya Laras, Laras istri saya. Kalau tidak Laras, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Laras. Suami saya Adit, Adit suami saya. Kalau tidak Adit, bukan suami saya. Iya. Sekarang mic-nya ditaruh dulu. Laras, pegang pundak suamimu dengan mesra. Pegang pundak ya, tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan juga Aditya, kau pegang pinggang. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Adit memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya, pipi kiri kanannya, ya, keningnya. Ganti Laras yang cium suami, ya. Ya. Dari gereja akan memberikan akte.
bisa ditaruh dulu. Ini orang tuanya Adit. Bisa bangkit berdiri sebentar, Bapak Ibu ya. Maskernya bisa dilepas dulu. Ya. Dilepas saja. Taruh dulu. Ya, saling berhadapan. Ini suami istri. Saling berhadapan. Sudah berapa lama menikahnya? 25 tahun. Ya, 25 tahun ya sudah hidup bersama-sama. Masih ada sisa hidup bersama-sama berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun dengan lebih baik. Sudah 25 tahun. Kalau dikalikan 365 hari itu sudah hampir 10.000-an hari ya. Nah, itu Pak sudah tebelnya. Nah, kisah hidup rumah tangga kalian berdua, nomor satu adalah Tuhan sendiri yang akan membaca. Berikutnya adalah anak. Aditya, Bapak Ibu ini rukun atau banyak bertengkarnya? Enggak usah dijawab. Paling tahu. Besok anakmu juga gitu. Kamu di luar bisa pakai topeng, bisa pura-pura, tapi anak paling tahu. Kamu hidupmu bagaimana suami istri? Banyak ribut, banyak bertengkar, bertanggung jawab atau tidak. Anak itu paling tahu. Sudah 25 tahun, Bapak kalau sampai hari ini tidak lepas juga perjuangan istri, pengorbanan istri. Bisa ucapkan terima kasih sama istri? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya yang sangat setia, mendampingi saya baik suka maupun duka, dan doamu sangat berharga buat saya. Iya, sekarang ganti istri yang saya ucapkan terima kasih. Kalau ibu sampai hari ini tidak lepas juga suami berjuang, berkorban. Saya juga mengucapkan terima kasih pada suami saya yang telah mendidik anak-anaknya dan menjaga dengan baik. Terima kasih. Iya. Iya. 25 tahun ya. Silakan Pak. Ibu diberi ciuman, dipeluk, silakan. Pipi kiri kanannya. Iya. Saya mau tanya, galak mana? Galak ibu atau bapak? Ibu. Wah, galak. Bener Pak. Iya. Tapi tetap belajar tunduk ya Pak, Bu ya. Walaupun itu, tapi tunduk kepada suami. Suami tetap kepala. Jadikan suami itu kepala. Rezeki itu dari kepala turun ke istri dan anak-anak. Ya. Jadi istri tunduk, spot suami didoakan, suami diberkati, seisi rumah diberkati, istri anak-anak diberkati. Ya. Silakan duduk, silakan Adit sama Laras datang pada orang tua. Silakan Adit ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik saya. Ya, Bapak mau ngasih nasihat enggak? Silakan. Jadilah suami yang mumpuni, yang bertanggung jawab untuk keluarga dan anak-anakmu, dan jadikanlah keluarga itu suatu surga di mana kamu di rumah kamu sendiri. Dan ingat, selalu berdoa kepada Tuhan, karena segala sesuatu Tuhanlah yang akan menentukan. Anakku semoga bahagia selamanya. Iya, silakan orang tua berikan doa restu dan silakan anak memberikan ciuman, peluk orang tuamu. Ya, silakan Adit, Bapak peluk. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Ya, Adit pada Cinta Ibu. itu murah hati, rela menderita
agar kami dekat padamu ya Silakan Laras berikan ciuman Bapak. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu Silakan Adit dan Laras di hadapan Ibu. Bersama-sama di hadapan Ibu ya. sabar. Silakan ucapkan terima kasih sama Ibu di hadapan Ibu. Ya. Terima kasih Mama udah mau merawat aku dari kecil sampai besar. Doain semoga selalu bahagia. Minta maaf kalau punya salah. Mama mau kasih nasihat? Buat anakku, kamu udah dewasa, harus bisa mandiri, harus bisa jadi ibu yang baik, bisa jaga anak-anaknya. Ya, silakan Ibu. Ajarilah kami bahasa Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami Silakan Laras, Ibu dipeluk dicium ya. Ibu dipeluk dicium. agar kami dekat padamu. Bisa berdiri. Kami Silakan memulai bahasa ucapkan terima kasih kepada Mama. cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Aditya Dewa Putra Ardana dan Wulan Laras Kinanti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan bangunlah rumah tanggamu, terimalah satu dengan yang lainnya, dengan apa adanya, dan cintailah pasanganmu, dan bangunlah rumah tanggamu dalam kasih Tuhan, maka masa depanmu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Aditya Dewa Putra Ardana dengan Wulan Laras Kinanti. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua, bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu, hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam kasih dan berkat-Mu Tuhan. Berkati dengan segala yang baik, berkati segala apa yang dikerjakan, jadikan berhasil, dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah berkorban membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan juga berkati setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Tuhan berkati sehingga semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan serta berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang